people, kami dari Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra. Hari ini kita mau seru-seruan bareng nih. Kita nanti ada memain games dan juga ada sesi sharing dari narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan diri dulu, saya Tika. Di sini saya bersama rekan saya, Andriani, dan saya Rio. Dan di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Dr. Edra. Nah, ayo kita mau main seru-seruan dulu yang akan dipandu oleh Pak Rio. Oke. Jadi hari ini kita kan kedatangan Dr. Edra nih, spesial banget loh ini Dr. Edra. Kita mau main dulu. Sebenarnya game ini tuh nanti kan kita mau spin wheel gitu, terus nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Pengennya sih Dr. Edra terus yang kena. Kalau bisa Dr. Edra terus gitu ya. Biar spesial Biar ya. spesial. Nah, buat pertama, ayo Dr. Edra aja nih yang langsung ngeklik. Klik ya. Klik dulu. Oke. Kita lihat. Harusnya sih Dr. Edra ya. Kenapa saya sendiri? Senjata makan tuan. spin dulu pertanyaannya Pak. Oke, berarti saya ya. Nomor, pilih nomor. Ini kenapa tadi latihannya udah Pak Edra loh. Oke. 4. Oke, 4. Which susah sih. Apa tanya Pak? Apa tuh pertanyaan? Siapa cowok dan cewek paling cantik? Nggak dijawab. Ini makan tuh. Makan Pak. Aku nggak pernah dijawab. Enggak. Yang paling cakep ya, kalau yang cowok ya saya sendiri aja deh. Baik. Boleh. Yang cewek paling inget ini yang swearing dia ngaku paling cantik ya. Setiap Sabtu pagi. Itu adalah Ibu Damelina. Iya loh, setiap pagi Sabtu diajar sama Bu Damel. Dia bilang paling cantik gitu. Kita akuin ya. Kita akuin. Ya. Oke, next. Kita balik lagi nih. Oh, gimana kalau yang udah kita remove aja nanti? Ya. Biar semua kena ya. Iya, betul, Semua kena betul, ya. betul, Oke. betul. Sekarang Andriani nggak dihapus juga Pak. enggak lah, belum. Pak Edra lagi ya, Dr. Edra ya. Masih ngincer aku Iya kayaknya. dong, pasti kena ini. Nanti kasih sound effect lagi. Ya, Bu Tika. Oh, saya. Saya yang kena Soalnya? ternyata. Oke. Semoga nggak susah-susah ya. Oke, nomor berapa ini? 7. Oke. Wah, apa ini? Makanan favorit UC. Wah, Ayo. Dulu ya, waktu Dulu ya. Waktu Dulu. kuliah ya. S2. tahun berapa ya? Iya, kayaknya sudah bertahun-tahun lalu. Apa ya dulu itu? Sudah dapat makan kita itu ya dulu, Pak. Dulu Iya. kan ada Catering. PKL itu di. Oh iya. Oh, Tapi di- kan di kita Simbok. iya, tapi kan dulu kan kuliahnya sampai malam ya kan, kalau apalagi Jumat itu. Sabtu ya banyak tutup. Tapi untung ya dulu itu kita dapat makanannya catering. Jadi ya Iya. sudah tidak bingung ya. in. All in, iya. Belum ada Gojek juga dulu ya. Sudah ada Pak, tapi males Pak. Sudah tersedia makanan ya. Saya jadi ya itu favorit sih Maksudnya Pak. semua cateringnya berarti? Iya, cateringnya enak-enak. Anak Pak. baik ya ini. Anak baik-baik. Jadi promosi S2 ya, udah bayar SPP termasuk cateringnya. Iya, all in. All in, Kita all in. kita nggak repot Prasmanan. ini ya. Bukan catering nasi kotak lo ya, prasmanan. Iya, prasmanan. Oh iya, prasmanan. All you can Betul, eat. betul. Lalu yang lain nggak kemana. Makanya semangat banget kalau kelasnya udah kelar ya, langsung keluar istirahat. Langsung makan. Nah, Nah, tinggal berdua nih. Oke. Pak Edra lagi ya. Bantuin aja coba. Yes. Sendiri buat ya, Diani. kayaknya. Ayo, pertanyaannya. Kok menegangkan ya? Gimana ya Pak Rio ya? Nomor Sudah 8. laki nomor sih nomor 8. Kita lihat pertanyaannya ya. Nah, Apa ini? mau kuliah lagi nggak S3 di UC? Ini jawabannya maju kena mundur kena. Kalau sekarang belum. Kalau sekarang belum Pak. Kenapa? Kenapa? Karena ada prioritas-prioritas lain juga. Jadi kalau sekarang masih belum gitu Pak. Nggak tahu kalau besok-besok ya Pak ya. Oke, masih batch 1 ya? Berarti batch 2 ya? Ya mungkin. Kan besok-besok. Jawabannya cari aman jawabannya. Besok-besok. Besok-besok.
Terakhir. Oke, langsung pertanyaan. nomor ya, oke. Iya. Ini kalau arisan enak sih. Sama lagi. Sama lagi. Dijawab aja gimana? Gimana kalau nomor 9 boleh? Oke, Fajar. ikut aja. Oke. Nomor 9 apa ini? Apa ya? Please bikin pantun buat UCS. Aduh. Bikin pantun ya. Bikin pantun. Oke. Jalan-jalan beli terasi. Cakep. Sukses selalu MMUC. Asik. Kayak sudah ending acaranya. Belum. Ini baru pemanasan. Baru pemanasan. Kita habis gini mau sharing-sharing ini, kita mau tahu ceritanya Dokter Edra ini. Nah, mungkin Dokter Edra bisa diceritakan nih, Dok. Gimana dulu riwayat pendidikan dokter nih? Riwayat pendidikan ya. Jadi kalau saya sih intinya saya ini bersyukur karena saya ini anaknya muales. Anaknya muales tapi bersyukur karena diberi kesempatan untuk bisa studi yang cukup tinggi menurut saya. Jadi kalau ngomong riwayat, dulu saya TK, SD, SMP di negeri, SMA di Petra, kemudian S1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, lanjut S2 di UC, kemudian lanjut lagi sekolah spesialis ilmu konservasi gigi di Universitas Airlangga. Luar biasa. Kurang lebih itu riwayat pendidikannya. Iya, keren sekali, Dok. Keren sih Dokter Edra. Males aja jadi dokter ya. Sini. Ini saya jadi gimana gitu ya. Oke, Dok. Dok, waktu awal lulus dari jadi dokter gigi, itu dokter buka klinik dulu atau ngapain? Oke, gini. Jadi mungkin ngelanjutin dikit dari jawaban sebelumnya ya. Jadi karena saya itu memang anaknya muales. Kalau kita tahu singkatan itu mungkin saya itu cocok disebut madesu, masa depan suram kayak gitu. Tapi saya bersyukur, ya bukan bersyukur, ada momen yang bikin saya ini berubah di semester 2 kuliah tahun 2009. Karena waktu itu mama saya meninggal, jadi dari situ mungkin menjadi awal ya untuk bagaimana cara berpikir, cara memanfaatkan waktu. Dan kalau di FKG itu gini, kita itu ada 2 fase studi. Fase pertama itu kita 3,5 tahun menyelesaikan sarjana kedokteran gigi. Kemudian 1,5 tahunnya itu kita menyelesaikan profesi dokter gigi. Jadi waktu S1 itu kita dapat sarjana dokter gigi SKG, baru 1,5 sisanya kita dapat DRG-nya. Kayak gitu. 5 tahun berarti. Total 5 tahun dulu. Nah, kebetulan saya itu semester 7 ya, jadi sebelum masuk ke, kalau bahasanya koas ya, belum masuk koas, waktu masih sarjana, saya itu ada salah lihat raport apa? KHS ya. Kalau lihat tuh hasil studi ya, itu ya. Intinya saya itu harus ngulang 1 mata kuliah, akhirnya nambah 1 semester. Nah, itu menjadi babak baru kalau buat saya, karena 1 semester ngulang 1 mata kuliah, cuman kuliah seminggu sekali, jadi banyak waktu luangnya kan. Nah, di situ saya mulai kerja. Awal itu ikut orang tua, karena orang tua tinggal 1, bukan dokter juga. Saya mikir, ini kalau saya lulus dokter, orang tua bukan dokter, nggak bakal ketemu ini, ngobrol nggak nyambung, waktu juga mungkin sibuk sendiri. Saya ya orang tua tinggal 1 ya toh. Salah satu caranya adalah saya bantu kerja, kebetulan orang tua juga welcome. Kemudian yang kedua, saya juga waktu itu sempat bisnis jual beli mobil waktu semester 7 itu. Kemudian saya juga mengerjakan beberapa proyek bareng teman-teman. Jadi itu saya ngisi waktu luang di situ, dan puji Tuhan dapat pemasukan apa itu yang saya membuat saya pemasukan tadi itu saya tabung untuk bisa bayar SPP sampai terbiasa, sampai sekolah lulus spesialis saya bayar sendiri semua kayak gitu. Keren. Nah, di sela-sela waktu koas kan itu weekday ya,
Saya weekendnya nyambi kuliah S2 di Ciputra waktu itu. Jadi waktu belum lulus dokter tapi saya nyambi weekendnya. Oh jadi belum lulus dokter? Belum. Karena seminggu sekali kan tadi ya Pak? Berarti belum lulus dokter tapi ngambil Waktu kuliah koas, weekend? waktu koas. Oh, koas. Berarti udah SKG? Sudah SKG, kan syaratnya harus S1 kan kita sekolah. Iya. Nah itu kan Terus weekendnya saya nyambi kuliah S2 di Universitas Putra. Keren banget sih. Time managementnya keren. Terus awal-awal kan sekarang kan Dokter Edra ini kan punya klinik ya dok ya. Nah awal-awal buka kliniknya itu ceritanya gimana sih dok? Gini, ngomong awal buka klinik itu sebetulnya ketika semester 7 tadi saya mulai bekerja cari pemasukan lah, ya ceperan lah, banyak ceperan lah. Itu sudah tak niati, wah ini kalau aku sekolah susah-susah, kalau aku nggak terjun, nggak tak lanjutin kan sayang. Salah satunya, wah aku harus punya klinik ini, dan itu memang baru punya kesempatan bikin klinik setelah lulus spesialis. Ya gitu, cuman memang karena mungkin sudah terbiasa kerja cari duit, nabung untuk bayar SPP, saya nambahi tabungan lagi untuk nyicil alat. Kan alat di kedokteran gigi kan juga cukup banyak dan cukup mahal. Jadi saya bahasanya itu nyicil, nabung untuk nyicil. Jadi ketika saya lulus spesialis sudah ada beberapa alat yang cukup mahal itu sudah bisa saya pakai. Jadi saya sudah siap ketika lulus spesialis untuk alat-alat itu sudah bisa mulai jalan untuk klinik itu. Jadi kayak produk itu kayak kursi dokter gigi itu berapa sih dok? Pasarannya kayak sebetulnya macam-macam lah. Kalau kita ya? ngomong mobil listrik ada yang Cina, ada yang Korea, ada yang Jepang, ada yang Eropa kan juga macam-macam. Jadi kalau ngomong mulai berapa, ya mulai yang puluhan juta ada sampai yang ratusan atau mungkin miliar juga ada. Jadi gede juga ya. Dok waktu bikin kliniknya itu visi misinya apa dok? Visi misi gini. Oh, tapi nama kliniknya dulu mungkin boleh. Nama kliniknya MOI Dental Center, MOI Dental Center. Jadi tadi ngelanjutin visi misi, pasti visinya Foya, misinya Foya. Jadi visi misi Foya. Kayak di TikTok, saya pernah dengerin. Mati masuk surga. Jadi visi saya sebetulnya simpel aja tadi. Jadi bagaimana saya ini bikin konsep klinik yang didukung oleh dokter gigi spesialis. Karena kalau di kedokteran umum mungkin kita lebih familiar dengan spesialis THT, spesialis mata, jantung. Di gigi pun juga ada spesialis-spesialis itu. Dan puji Tuhan itu seluruh spesialis yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi itu ada di tempat saya. Jadi harapannya dengan layanan yang terintegrasi ini bisa menjadi sarana untuk bisa keluarga ini melakukan perawatan di tempat saya. Jadi keluarga ini kan yo bapaknya, ibunya, anaknya, mbahnya, omanya, tetangganya, selingkuhannya semua bisa. One stop service. One stop service. Nah, ini bahasa kerennya one stop service. Tapi dengan konsep spesialis. Gitu. Keren. Nah, tadi kan buka klinik sendiri ya, Dok ya. Kenapa Dok kok lebih memilih buka klinik sendiri daripada mungkin join kliniknya orang atau mungkin bekerja profesional di rumah sakit? Jadi mungkin yang pertama sudah diniati dari sejak kuliah ya, sudah diniati harus punya klinik sendiri. Terus yang kedua juga ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan juga sehingga menyebabkan waktunya nggak fleksibel kalau harus ikut rumah sakit atau ikut klinik lain. Iya. Tapi ketika lulus dokter gigi waktu S1 setelah koas itu ya lulus dokter gigi, saya juga menambah pengalaman. Saya juga pernah ikut orang juga, pernah ikut klinik orang kayak gitu. Nah itu mungkin menjadi bekal juga untuk saya bikin sendiri. Iya, di waktunya biar bisa disetting gitu ya. Cuman memang di awal bikin klinik ya tiap hari jaga lapak sendiri. Cuman sekarang puji Tuhan ya sudah mulai ditinggal-tinggal lah gitu loh. Karena sudah ada timnya. Oke, sebentar Dok ya, saya nyontek dulu. Sekarang nomor 6 ya? Gak tahu aku nomor 2. Aku gak ditunjukin lagi. Oh iya, betul Pak. Iya bener kan satu. Iya. Gimana Dokter Edra waktu cara nentuin tarif layanannya tuh Dok? Sedangkan
Kalau sekarang kalau dia lihat di IG gitu ya dok ya, di TikTok juga beberapa klinik gigi itu udah pada kayak pasang promo lah, udah macam kayak klinik kecantikan dokter. Apa klinik? Oke. Jadi yang pertama untuk menentukan tarif pastinya kita harus tahu dulu kita ini mau bermain di segmen pasar yang seperti apa kan. Kemudian yang kedua pasti kita melakukan survei untuk layanan atau biaya perawatan dari dokter gigi, klinik gigi. Kemudian dari situ baru kita breakdown cost-nya, bukan hanya untuk breakdown cost mengenai bahan medis apa saja yang digunakan, tapi juga operasional dan investasi yang dikeluarkan, kayak gitu. Ya. Mandian dulu. Nah, tadi kalau bicara segmen ya, ya. Nah, kira-kira apa sih pembedanya atau nilai tambahnya gitu ya? Kira-kira kenapa kok harus ke kliniknya Dokter Edra di MOI gitu? Bedanya apa sih sama klinik-klinik gigi yang lain? Oke. Kalau apa yang menjadi pembeda, yang pertama pasti kita punya layanan yang menurut saya lengkap karena semua spesialis ada. Yang pertama itu. Terus yang kedua dengan kalau buat saya biayanya ini biaya yang terjangkau, bukan murahan tapi terjangkau dengan layanan spesialis. Ketiga, lokasi yang cukup strategis karena dekat banyak sekali dengan perumahan pemukiman. Terus juga alat yang kami gunakan itu juga cukup lengkap dan modern. Jadi sebagai contoh, mungkin yang paling simpel adalah di tempat kami ada layanan ronsen. Jadi pasien ini udah nggak perlu keluar-keluar lagi karena sudah ada ronsennya. Panoramik. Foto gigi. Iya. Kayak gitu. Yang pakai besi gitu. Pakai apron. Apa gitu aja sih. Kalau mau operasi gigi harus Iya, mau pakai bracket juga. Ya gitu. Jadi pasien udah nggak perlu keluar masuk lagi kan. Seperti itu. Ya mungkin itulah yang bisa menjadi pembeda lah. Gitu. Oke. Bentar, nomor 8 sekarang, Dok. Kita masih bukan bertiga, enggak. Ini dulu. Bagaimana Dokter Edra mendapatkan klien atau punya strategi promosi apa? Misalnya mungkin pakai Shopee Pay Later gitu boleh ya, Dok? Atau cashback 90% gitu ya, tapi maksimal cuma 3.000. Atau bayar pakai KTP mungkin boleh. Kalau mau cepat, mudah, pasti pakai penglaris. Cuman kan kita ini umat Tuhan kan nggak boleh kayak gitu ya. Tidak baik. Jadi kalau bahasa saya, dokter gigi ini harus bisa jual diri. Ya jual diri tapi dalam arti positif ya, bukan negatif ya. Karena apa? Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, bagaimana layanan kita berikan ke pasien itu mulai dia masuk sampai keluar, dan jadi after sales service seperti apa, itu yang menjadi kekuatan utama. Pasien itu akan memberikan mot-to-motnya itu. Ya di samping itu sosmed juga perlu gitu loh. Tapi sebetulnya kembali lagi ke layanan yang berdampak langsung ke pasien. Itu yang lebih utama kalau buat saya. Pas banget ya, Dok, ya kan. Memang mulut ya. Yang di gigi kan dari mulut ke mulut. Kan pakai masker. Lanjut nih. Butika nih sekarang, kok saya lagi? Iya, tadi kan sempat membahas itu ya, Dok, ya, tentang promosi dan sebagainya, tentang biaya. Nah, ini nih, mungkin ini selingan, Dok. Pernah enggak, Dok? Ini saya kepikiran ini. Kalau misalnya ada, mohon maaf, misalnya pasien yang dirasa belum mampu membayar sesuai harga tarif di klinik, nah itu gimana, Dok, itu biasanya penanganannya? Nggak mampu ya berarti ya, pasiennya nggak mampu. Ini kalau saya sih sebetulnya simpel aja. Pasien nggak mampu tapi butuh perawatan, ya sudah, nggak apa-apa. Ya monggo aja, jadi perawatan nggak bisa bayar ya sudah, silakan pulang gitu loh. Tapi maksudnya perawatan dulu loh ya, bukan tak usir maksudnya. Saya berikan perawatan dan silakan pulang kalau memang nggak mampu, dan itu pun yang saya terapkan ke tim saya dokter gigi yang ada di MOI. Kalau memang ada pasien yang nggak mampu, tentunya kita identifikasi dulu ya. Kita lihat tampilannya, kita lihat bagaimana, kan kita anamnesa dulu, profilnya seperti apa. Kalau memang nggak mampu ya nggak ada masalah, karena itu yang saya terapkan juga ke tim dokter gigi saya. Kalau ada pasien nggak mampu, kasih pertolongan,
saya juga akan tetap membayar hak dokter saya karena dia melakukan tindakan nih. Betul, Saya tetap berikan ya haknya mereka karena sudah melakukan tindakan, tapi pasien gratis karena buat saya simpel aja. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Iya, Rezeki sudah ada yang ngatur, kenapa kita harus pilih-pilih atau nolak pasien yang nggak mampu. Iya, betul dok. Itu aja sih. Iya. Tapi gitu kadang ada loh dok yang nawar gitu, terus gimana? Nah, Kan ini biasanya, kalau tapi ini baru. Ditawar juga ada loh repot dok. ini. Kan kenal ya. Iya. Gini ya, kita harus bisa mengidentifikasi pasien ini seperti apa, alamatnya mana, kerjaannya apa, terus tampilannya gimana, datangnya naik mobil apa atau gimana. Iya. Kita harus cek semua, CCTV nyala terus kan ya kan. Dibantah. Nah ini yang harus kita identifikasi, jangan sampai kita terjebak di situ, tawar menawar ini. Saya mungkin klasifikasikan pasien ini dua macam ya. Yang pertama adalah memang pasien ini kebutuhan tindakan perawatannya itu tinggi atau banyak sehingga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kalau itu saya lebih apa ya, buat saya lebih oke ketika ada menawar itu lebih oke karena jelas kebutuhannya banyak. Lah ada pasien yang mungkin kebutuhan agak banyak tapi nawar kayak gitu. Nah saya nggak segan-segan ya monggo ke tempat lain yang mau dengan harga segitu. Karena buat saya berarti mereka tidak menghargai profesi saya. Kayak gitu. Jadi kalau mau ke dokter kliniknya dokter Edra kita harus setting dulu ya. Jangan dulu ya. Terus jalan itu jangan Nanti dokternya yang dikasih sama dia. Iya. Wah kaget. Wah kaget. Oke dokter Edra. Dok, jadi waktu kemarin kan pandemi 2 tahun ya. Ya sekarang masih pandemi sih. Masih. Strategi apa sih yang bisa waktu melewati pandemi kemarin itu selain dia pakai masker ya dok? Yang pertama pasti banyak doa ya. Banyak doa. Karena kita itu kemarin itu musuhnya kan nggak kelihatan. Iya. Terus yang kedua juga saya mengembalikan lagi ke tim saya, dokter-dokter, staf apa. Buat saya itu kemarin hak mereka ketika mereka nggak mau kerja. Karena takut ya kan, maksudnya di rumahnya ada eyangnya, ada siapa itu kan bahaya kan waktu itu kan bener-bener chaos lah kondisi itu. Jadi kalau strategi saya adalah efisiensi cost pasti yang pertama. Kemudian yang kedua juga benar-benar menjaga cash flow minimal itu bisa bertahan sampai 6 bulan ke depan. Seperti itu saja sih strateginya. Karena apa-apa mahal, resiko tinggi. Jadi kita itu sebetulnya kalau nggak praktek juga susah, tapi praktek juga resikonya tinggi. Ya tapi puji Tuhan sampai sekarang masih bisa. Tapi nggak mungkin jadi dokter gigi online gitu. Gini, kalau untuk online-nya kemarin sempat kita bikin layanan yang telemedicine ya. Jadi tapi kan konsultasi aja. Berarti kayak video call gitu dok? Iya. Nah terus kalau sakit minum obat besok sakit lagi kalau gigi. Kalau giginya pakai filter kan nggak kelihatan, Pak. Jadi kalau gigi kan memang mayoritas harus ada tindakan kan. Iya, harus diperiksa langsung ya, Dok. Iya. Jadi kita mau video call, mau zoom, mau apa kan juga hanya pendekatan aja kan. Oh kemungkinan gini, kemungkinan gini. Nah itu kan tadi kan strategi waktu pandemi ya dok ya. Sekarang kan sudah mulai menjadi endemi ya dok ya. Kira-kira pengembangan dari kliniknya dokter sendiri itu kedepannya maunya seperti apa sih dok strategi? Oke, jadi untuk ke depan pengembangan itu kalau saya ada 3 ya. Yang pertama pasti buka cabang. Buka cabang ini ada 1 kita sudah buka cabang. Rencana akan ada 1 lagi di daerah timur. Terus yang kedua mungkin juga akan kolaborasi dengan spesialis lain ya. Maksudnya lain ini dari umum ya, kedokteran umum kita join bareng. Terus yang ketiga kita sedang menyiapkan untuk bisnis supportingnya. Jadi ya saya nggak buka dulu lah karena masih rencana ya. Tapi masih intinya berkaitan dengan supporting dari klinik gigi tadi. Oke, dokter Edra terakhir nih. Kalau menurut soalnya terakhir nih. Nomor 11. Terakhir nomor 11. Aduh, habis dong. Pesan-pesan terakhir dari dokter Edra nih.
Oh. Enggak. Maksudnya Saya masih sehat loh. pesan segmen terakhir ini loh. Oh, segmen terakhir. Waduh, nanti saya kena ini. Pesan untuk para UC people, People ya. yang Adik-adik. mempunyai jiwa entrepreneurship-nya. Ya. Apa ini dok dalam perjuangan? Oke, jadi kalau ngomong UC people ini buat saya semuanya ya. Ya, yang S1 iya, yang S2 iya, yang S3 iya. Jadi teman-teman ini semuanya menurut saya ini sudah berada dalam lingkungan yang baik, yang benar untuk mengembangkan atau memulai entrepreneurship. Jadi manfaatkan lingkungan yang baik ini untuk teman-teman ini bisa punya partner, sparring partner dalam hal positif ya, partner untuk berdiskusi, partner untuk berkolaborasi, untuk membuka wawasan mindset. Dan semakin awal teman-teman memulai bisnis atau apa, itu semakin bagus karena teman-teman punya kesempatan yang banyak untuk membuat kesalahan, untuk memperbaiki, untuk berimprovisasi dan kedepannya lebih berkembang baik lagi. Mungkin itu aja sih pesan saya. Siap. Nggak ada promo voucher mungkin dok? Ada redeem gitu? Atau bisa pay letter? Atau mungkin sekarang follow IG-nya dulu aja. Apa IG-nya dok? Itu. Follow. Soft selling ya? Iya dok. Ini yang pribadi atau yang klinik? Loh, boleh, mau Kalau jual. kita nggak mau nyalek loh ya. Iya. Kalau yang IG pribadi @edlabramantia, kalau yang klinik @moi.dental.surabaya. Oke, nanti kalau follow dapat sesuatu ya dok ya? Dapat sesuatu. Oke. Kapan? Kita mau ada giveaway kan? Iya. Nah, Ini pasti. Mohon maaf. Ini pasti. Dengan BAB ini ya. Nih, saya ambil ini, berat banget ini. Berat banget dia, Pak. Banget kok. Perlu dibantu? Berat? Sampai berapa? Oke, ini kita. Silakan Bu Andrian. Oke, UC People. Jadi kita sudah sampai ke segmen terakhir, yaitu giveaway dari Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra. Jadi teman-teman nanti setelah kita bersama-sama dengerin podcast dan YouTube hari ini ya, kira-kira apa sih hal menarik yang sudah didapatkan dan juga saran-saran untuk episode-episode selanjutnya. Silakan drop di komen ya teman-teman. Nah, sekarang kan udah mau selesai ya? Iya, udah Kalau selesai. menurut Randon selesai katanya. Iya, kita pulang ya Pak ya? Kan Pulang habis ini ya? mau makan tuh dok? Iya. Ya, kita habis makan. Yang penting makannya nih. Kita seperti biasa foto dulu. Oke, siap. Nah, siap. Ini di sini aja ya Pak ya? sini dulu. Ini penting ini. Yes, kita mau foto pakai seperti biasa, salam E. Edra. Tangan kanan. Wah ini 2024 Ini loh. berbahaya. Enggak. Tangan kampus gini semua loh Pak. Oke, kita foto dulu ya. Sebentar. 1, 2, 3. Ini keren banget ya podcast. Nah, oke. Oke. Thank you, UC people. Thank you, UC people. See you in the next podcast.